إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, di hari yang ke-28 di bulan Dzulqa'dah tahun 1434 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita karunia dan nikmat-Nya, masih memberikan kita kesehatan, umur, kesempatan dan kekuatan dan tentunya iman Islam kita, sehingga Allah memudahkan langkah kita masih tersulit dalam rangka melakukan sholat. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, putra musuh kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa membaktikan jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban adalah ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat menggandengkan salat dengan berkurban. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, surat terpendek di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad SAW kenikmatan yang besar, Al-Kautsar. Maka salatlah untuk Tuhan. Maka salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah dan berkorban. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang bertauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan, "Qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, kurbanku, nusuki artinya kurban, dan artinya ibadah secara umum, tapi di sini artinya hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan atas itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada keraguan lagi bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang sunnah muakkadah. Bahkan jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, namun Imam Ahmad mengatakan wajib bagi yang mampu. Adalah satu sunnah yang patut kita lakukan setiap tahun. Apalagi kita mempunyai kelebihan dari harta. Kelebihan harta ini tidaklah kita gunakan untuk yang lain-lain. Karena kalau kita menggunakan harta ini untuk dunia, maka dunia itu akan terus datang dan tidak pernah akan habis. Kalau kita mampu untuk membeli barang baru, membeli handphone baru, membeli perhiasan untuk istri, membeli pakaian untuk anak-anak, maka mengapa kita tidak mampu untuk melakukan kurban? Maka mengapa kita tidak mampu melakukan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW mencontohkan dan beliau sendiri melakukan. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW diriwayatkan, makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin yudhhi. Rasulullah 10 tahun di Madinah selalu berkurban. Dalam hadis lain, hadis sahih lain, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini dhabahahuma biyadihi wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Rasulullah SAW menyembelih 2 domba amlahain, ada 2 perbedaan di sini. Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa yang disebut amlah ini yang atasnya hitam, bawahnya putih. Ada juga yang membalikkan, amlah ini yang atasnya putih, bawahnya hitam. Terlepas dari itu, maka Rasulullah menyembelih domba yang bercampur antara warna hitam dan putih. Apakah Rasulullah menyembelihnya diberikan kepada tukang jaga? Tidak, Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Wa yusammi wa yukabbir, dan menyebut nama Allah dan bertakbir, dan meletakkan kakinya di antara sembelih. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk dapat melakukan kurban. Sedang jemaat yang berbahagia, hewan sembelihan yang bisa dijadikan kurban tidaklah semua hewan sembelihan, namun harus dari binatang ternak, yaitu unta atau sapi atau kambing dan domba. Maka selain dari hewan tersebut tidak bisa seseorang menyembelih untuk kurban. Misalnya memakai unggas atau ayam kampung karena harganya lebih murah, tidak bisa. Dan Rasulullah SAW telah menentukan umur daripada hewan ternak tersebut. Rasulullah bersabda dalam hadis At-Tirmidzi dan lain-lain, la tadhbahu illa musinnatan illa an yu'sara 'alaikum fatadhbahu jaz'atan nadha. Janganlah engkau menyembelih kecuali yang telah sampai umurnya, yang telah berumur. Kecuali apabila kamu tidak mau, maka engkau menyembelih domba yang telah sampai 6 bulan. Maka urutannya unta.
yang umurnya 5 tahun ke atas. Tidak ada unta sapi yang umurnya 2 tahun ke atas. Tidak ada sapi kambing yang umurnya 1 tahun ke atas. Tidak ada kambing domba yang umurnya 6 bulan ke atas. Hewan-hewan ternak inilah yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain untuk menjalankan sunnah Rasulullah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang telah dibacakan. Sedang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala apabila kita melihat kisah kurban yang pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ketika itu beliau mendapatkan mimpi. Di dalam mimpinya beliau menyembelih anaknya itu Ismail alaihissalam. Dan diabadikan kisahnya dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi hab li minas salihin." Fabasysyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirah wa fadaynahu bi dhibhin 'azim inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirah salamun 'ala Ibrahim kadhalika najzi al-muhsinin innahu min 'ibadina. Ketika itu Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang saleh. Namun ketika anak ini Ismail alaihissalam menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mimpi kepada Ibrahim alaihissalam. Dan mimpi itu adalah bahwa Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Dan mimpi Nabi adalah wahyu yang harus dilakukan. Maka keesokan harinya Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya Ismail atas apa yang telah ia mimpikan di malam hari, bahwa aku menyembelih. Maka bagaimana menurut? Ingin tahu pendapat Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam tanpa ragu dan tanpa bimbang menjawab dengan spontan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapak, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tidak usah pikir, tidak usah ragu dan bimbang. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu karena mimpi yang datang kepadamu adalah wahyu yang harus dilakukan. Lakukanlah, insya Allah engkau mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka ketika keduanya menuju tempat penyembelihan, diriwayatkan dalam hadis-hadis namun tidak lepas dari kedhaifan, yaitu di mana Ibrahim alaihissalam membawa anaknya menuju Jamrah Aqabah atau Al-Kubra. Ketika melewati Jamrah Sughra atau Ula, datang syaitan menggoda, mengatakan, "Wahai Ibrahim, kenapa kau tega membunuh anakmu pemuda yang perkasa, kemudian masih gagah, anak yang berbakti kepada orang, kenapa engkau menyembelih anak?" Maka Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melemparkan, dan menyebut nama Allah dan bertakbir, melemparkan beberapa batu kepada syaitan sehingga syaitan lari. Kemudian ketika berjalan lagi dan melewati Jamrah Al-Wusta, Ula atau Sughra Wusta, yang kedua, datang lagi syaitan menggoda Ibrahim alaihissalam dan mengatakan kepadanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tega membunuh anakmu yang ia adalah anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleh, anak yang benar-benar mencari kebaikan. Tidak ada anak yang seperti anak." Maka Ibrahim alaihissalam melakukan seperti yang beliau lakukan.
di jamrah al-ula, mengambil batu dan melempar syaitan dengan menyebut nama Allah dan bertakbir sehingga syaitan lari. Dan kemudian berjalan lagi menuju jamrah al-kubra atau Aqabah. Di situ syaitan menggoda lagi, datang lagi kepada Ibrahim alaihissalam mengatakan perkataan yang sama. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil beberapa batu, menyebut nama Allah dan bertakbir, kemudian melemparkan batu-batu itu kepada syaitan. Dan kemudian syaitan itu lari. Maka ketika itulah Ibrahim alaihissalam dengan tekad dan niat yang bulat atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ketika anaknya dibaringkan dan diposisikan untuk disembelih, dan kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil sembelihan itu, mengambil kapak atau alat untuk memotong, dan ketika alat itu beliau ambil dan ditujukan dengan menyebut nama Allah ke leher Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha lahu al-balagh. Panggil Allah Subhanahu wa taala, engkau telah melakukan apa yang kau mimpikan, dan mimpimu itu adalah perintahku dan engkau melakukannya tanpa ragu. Ini adalah cobaan yang sangat besar, maka kami menggantinya dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor domba yang besar. Sedang jemaat yang berbahagia, dari kisah ini jelaslah bahwa berkurban bukan hanya rutinitas, bukan hanya ibadah yang kita keluarkan uangnya untuk menyembelih. Kita tidak tahu isi dan makna daripada kurban itu. Apabila kita mengetahui kisah tersebut, maka kita akan mengambil hikmah-hikmah yang agung dari peristiwa penyembelihan pertama yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang pertama adalah bahwa apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah perintahkan, itu harus kita lakukan. Apapun resiko, apapun godaan orang, apapun bisikan kanan dan kiri, maka apabila itu perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan hiraukan orang lain. Ketika adzan berkumandang namun pekerjaan masih banyak dan pegawai ataupun atasan meminta kita untuk tetap melakukan kerja, maka kita dahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena adzan Jumat, adzan salat telah memanggil, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hiraukan perkataan orang lain apabila itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaat yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwa agama yang Allah turunkan, agama yang kita peluk dengan syariatnya yang agung, tidak bisa selamanya kita masukkan dalam logika kita. Bagaimana mungkin seorang bapak menyembelih anak kandungnya sendiri? Anaknya bukan penjahat, atau anaknya bukan orang yang tidak baik. Bahkan kalaupun anaknya penjahat, pasti dibelain sama orang tuanya. Sekarang ada seorang bapak punya anak baik, berbakti kepada orang tua, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan bapak ini untuk menyembelih anaknya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala di luar daripada logika manusia. Maka agama ini tidak bisa selamanya kita pakai logika. Sehingga dalam hadis Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jika meriwayatkan hadis mashul khuffain, yaitu membasuh dua sepatu sampai mata kaki bagi orang yang musafir, beliau mengatakan, seandainya agama itu dengan akal, maka pastilah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membasuh bawah sepatu, bukan atasnya. Karena mashul khuffaini atau mashul khuffaini yang diajarkan Rasulullah SAW adalah membasuh atasnya, bukan bawah. Sedangkan kalau kita menggunakan logika, maka kenapa tidak bagian sepatu yang bawah yang diusap, yang dibersihkan, di mana menginjak tanah-tanah yang basah ataupun yang belum? Maka inilah agama Allah Subhanahu wa taala, selamanya kita tidak bisa memakai logika.
Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang selanjutnya daripada kurban adalah bahwa bagaimana Ibrahim alaihissalam berhasil mendidik anak. Ibrahim alaihissalam menanamkan kecintaan kepada Allah sejak dini, sehingga ketika besar tidak sulit lagi untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu adalah pendidikan. Jangan kita pernah menunda anak kita untuk disuruh sholat, untuk dipakai jilbab. Ya nanti saja kalau sudah besar, nanti saja kalau sudah masuk sekolah SMP atau SMA, nanti saja kalau sudah mau menikah dan lain-lainnya. Segerakanlah, karena pendidikan agama sejak kecil, karena pendidikan tauhid sejak kecil, pendidikan cinta kepada Allah sejak kecil, itu akan berpengaruh ketika besar, dan ia akan mudah ketika besar untuk diperintah. Dan itu adalah kenyataan dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang selanjutnya dari kurban ini adalah bagaimana Ismail alaihissalam berbakti kepada orang tuanya dan melakukan apa yang orang tuanya perintahkan, dan itu adalah semata-mata wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya regenerasi dan pentingnya kaderisasi bagi semua umat Islam. Jangan sampai kita punya anak keluar dari Islam, sehingga banyak orang-orang yang murtad dari jalan Allah, dari Islam. Kita dengar banyak orang-orang yang keluar agamanya gara-gara menikah dengan non-muslim, suaminya non-muslim ikut agamanya, suaminya Buddha ikut agama, dan seterusnya. Kita ingin punya generasi kita ingin punya keturunan mereka semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hikmah yang selanjutnya adalah bahwa ketika kita berdoa, doakanlah untuk keturunan kita. Jangan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, Allah berikan aku kekayaan, berikan aku rumah yang besar, berikan aku mobil yang baru dan lain-lainnya, pekerjaan dan lain-lain. Tapi kita lupa kepada anak dan generasi dan keturunan kita. Maka salah satu yang dapat memperbaiki keturunan dan generasi muda ini adalah doa. Doa kepada anak kita, doa kepada anak didik kita, kepada murid kita, cucu kita, dan seterusnya, agar mereka tetap dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan dan keyakinan sedalam-dalamnya dan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sedang berbahagia, hikmah lain dari kurban ini adalah bahwa ketika kita ingin mendapatkan surga, maka kita harus berkorban. Bahwa agama tidak pernah akan kita tegakkan tanpa adanya pengorbanan. Kalau kita mau masuk surga tapi hanya angan-angan, kalau kita ingin masuk surga tapi hanya dalam mimpi, itu tidak akan tercapai. Kita ingin sampai kepada derajat orang yang bertakwa, tapi kita tidak mau berkorban dengan sebagian harta kita. Kita tidak mau berkorban dengan diri kita. Malas dan enggan ke masjid, malas bersedekah, malas berkorban, malas untuk mengaji. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga? Sedangkan surga Allah itu tidak akan didapatkan tanpa pengorbanan. Dan pengorbanan dalam kurban adalah dengan harta dan dengan jiwa. Beberapa kali sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah, melakukan minta didoakan Rasulullah.
Misalnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang yang dijanjikan dengan surga. Ketika itu beliau datang kepada Rasulullah dan minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'u Allah li an akuna mustajabat da'wah." Ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang dikabulkan doanya. Jadi beliau minta doa agar doa-doanya dikabulkan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Allahumma ajib du'aaka," ya Allah, ijabahkanlah doanya, doa. Rasulullah SAW menunjukkannya kepada satu amalan dan perbuatan. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, "Atib mat'amaka takun mustajabat." Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, perbaikilah makananmu, niscaya engkau akan dikabulkan doanya. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah makan dari yang haram. Bahkan diceritakan beliau mempunyai kambing yang diperah susunya ketika suatu hari melewati tamannya, ke taman orang lain, ke kebun orang lain, makan dari rumput-rumputnya. Maka karena takut tidak dapat izin, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak memakan susunya sampai diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu tidak ada doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Waqqas kecuali Allah ijabah di depan matanya. Sahabat lain misalnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ketika itu pemuda yang umurnya baru 9 tahun. Beliau adalah salah seorang ahli suffah yang tinggalnya di masjid, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering membantu Rasulullah, bahkan tidur di pintu rumah Rasulullah. Kenapa? Menyediakan air wudu sehingga apabila Rasulullah bangun sudah disediakan air wudu. Maka Rasulullah sangat takjub dengan apa yang dilakukan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sehingga Rasulullah mengatakan kepadanya, "Wahai Rabi'ah, ya Rasulullah, mintalah sesuatu padamu." Apakah Rabi'ah seorang anak kecil 9 tahun langsung mengatakan, "Ya, saya mau duit, saya butuh pakaian"? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bilang, "Da'ni hatta ufakir." Beri aku waktu sampai aku berfikir ya Rasulullah. Beri aku jeda, aku ingin berfikir. Maka Rasulullah memberinya waktu untuk berfikir apa yang akan dimintanya kepadanya. Setelah beliau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berfikir dan mengatakan kepada Rasulullah apa yang diminta. Uang, baju. Anak kecil zaman sekarang kalau kita bilang mau apa, kira-kira jawabannya apa? Uang, baju, mainan, gadget dan lain-lain yang dibutuhkan. Maka yang dikatakan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Uridu murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku meminta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Rasulullah takjub dan kaget dan mengatakan, "Aw ghairu dzalik?" Tidaklah ada hal lain yang kau minta? Hajatmu, bajumu, pakaianmu. Aw ghairu dzalik? Ada yang lain? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, "Bal huwa dzaka." Itu saja Rasulullah. Apakah Rasulullah langsung mendoakannya, "Engkau akan menemani di surga? Engkau akan menemaniku di surga?" Tidak. Rasulullah mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Maka perbanyaklah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tidak pernah tinggal dan berruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang saleh, menerima amal ibadah kita, menerima korban kita, dan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk selalu taat di jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an barakan fi. Allahumma taqabbal minna a'malana. Allahumma taqabbal minna a'malana wa tahiyyatana wa sa'ir a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi ij'al hadha al-balada kullahu baladan aminan mutma'innan ya'tihi
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah rahimahullah, salam tayyib qurba wa la fahsya bil qurba wa yadullu ala mutadakkarin wa la yadullu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim الصراط المستقيم صراط الذين
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين